Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Hidup Sehat Alami yang semula di malam hari, kita jumpa di siang hari sekali ini. Semoga tetap bisa mendukung aktivitas Anda, informasi kesehatan nanti akan kami hadirkan. Kita sapa narasumber yang sudah hadir, Bapak Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf, M.Med. SCI AKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat? Insyaallah kabar baik, sehat dan selalu semangat. Tetap semangat ya, apalagi siang. Baik. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000, SMS dan juga di WA kami di 08 11 255 3000. Namun sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu ya, mengingat dulu karena ada jeda lumayan panjang ya. Silakan dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodari wa yasirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, para pemirsa TV MTA yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung wa in ta'udunu nikmatallahi la tuhsuha. Sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Lebih-lebih nikmat iman dan nikmat sehat. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, para pemirsa TV MTA yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah siang hari ini kita berjumpa dalam acara Hidup Sehat Alami yang kemarin-kemarin kita adakan di waktu malam hari, dan mungkin pekan ini dan seterusnya akan berlanjut pada siang hari. Ya alhamdulillah kita semuanya mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan dalam keadaan yang sebaik-baiknya, keadaan yang dipilih Allah. Perlu saya sampaikan bahwa herbal ya, jadi herbal itu ada 3. Yang pertama adalah jamu, yang mana jamu ini secara empirik sudah terbukti secara tahun-menahun, secara bertahun-tahun ya, sesuai dengan peninggalan dari nenek moyang kita. Kemudian obat herbal yang kedua adalah OHT, obat herbal yang standar, yang ini sudah melalui uji preklinik yang diuji cobakan pada hewan cobaan dan sediaan biologis. Kemudian herbal yang ketiga adalah fitofarmaka. Fitofarmaka ini sudah diuji secara klinis ya, baik pada manusia ya, baik secara dosis, kemudian vikositas dan lain sebagainya. Makanya yang paling sering kita pakai sekarang ini adalah jamu yang memang sudah ya bertahun-tahun terbukti secara empiris bermanfaat untuk kesehatan manusia. Baiklah, dalam kesempatan ini mungkin perlu kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak yang waktu itu belum selesai kita jawab. Mungkin seperti itu Mas Tommy. Ya, baik. Kita jawab dok yang ada di WA dari Ibu Nur di Purbalingga. Usia beliau adalah 51 tahun. Menanyakan kenapa kaki saya kadang terasa panas. Tetapi kalau dipegang itu tidak panas dok, cuma rasanya saja. Yang demikian kenapa dan obat herbalnya apa dok?
Jadi panas ini memang ya sebabnya banyak sekali ya. Kita dalam mengobati pasien, dalam mentreatment pasien itu perlu kita periksa ya, perlu kita periksa sebabnya apa dulu. Jadi panas itu bisa karena terjadi neuropati perifer, jadi saraf-saraf tepinya itu nutrisinya berkurang sehingga bisa menyebabkan panas, atau karena mungkin proses peradangan, atau karena memang dari kolesterol yang tinggi, biasanya dari tergesit itu juga bisa menyebabkan panas, atau mungkin karena ada riwayat DM ya, penyakit gula, juga terjadi neuropati diabetik. Nah, ini perlu kita teliti sebenarnya, perlu kita tanyakan, perlu kita periksa. Kalau mungkin secara umum ya, untuk menghilangkan panas ya, atau nyeri ya, atau mungkin juga rasa baal, itu secara umum ya, secara umum, tapi perlu saya sarankan nanti perlu dicek kolesterolnya. Jadi kolesterol lengkap ya, kolesterol lengkap itu ada kolesterol total, ada trigliserid, kemudian ada LDL dan HDL. Itu dari situ nanti kita bisa apa artinya melakukan langkah-langkah berikutnya. Nah, secara umum sering saya sampaikan untuk rasa nyeri, untuk mungkin juga osteoartritis atau osteoartrosis atau nyeri yang lain ya, itu bisa mengonsumsi sering saya sampaikan 1 ruas temulawak, 1 ruas jahe, dan 1 ruas telengkuas ya. Caranya kita sediakan itu, kemudian kita sediakan 3 gelas air, kemudian cara merebusnya 3 gelas air tadi kita masak sampai mendidih, kemudian ramuan tadi baru dimasukkan, ditunggu ya 10 sampai 15 menit, kemudian api dikecilkan ya, setelah itu baru dimatikan. Nah, setelah agak dingin ya, mungkin bisa disaring, dijadikan 2 gelas, bisa diminum pagi dan sore. Kemudian juga mungkin kalau ada bisa dicampur dengan madu ya, jadi satu gelas itu bisa dicampur dengan 2 sendok madu. Karena memang madu ini juga banyak fitokimianya, zat aktifnya di madu ini, dan memang madu itu dalam Al-Quran diterangkan, yakhruju mim butuniha sarobun mukhtalifun alwanuhu fihi sifaulinas, bahwa dari perut lebah itu keluarlah madu, keluarlah cairan yang beraneka warna ya, yang dapat menyembuhkan manusia ya. Jadi yakhruju mim butuniha sarobun mukhtalifun alwanuhu fihi sifaulinas. Nah, mengapa kita memilih madu? Ya, madu ini mungkin juga pilihan pengganti gula ya, pengganti gula. Jadi kita itu kemarin sudah kita jelaskan untuk mengurangi konsumsi gula, untuk mengurangi konsumsi garam, untuk mengurangi konsumsi mitsin. Ya. Nah, gula pasir ini bisa kita ganti dengan madu. Insya Allah ya, mudah-mudahan dengan izin Allah sembuh. Oke, seperti itu. Bu Nur ya tadi. Ya? Ibu Nur ya, di Purbalingga. Di Purbalingga. Berikutnya dari Bapak atau Ibu ya ini ya. Bapak atau Ibu Widi di Jambi ya. Mohon maaf kalau keliru ya. Karena bisa Bapak, bisa Ibu kan namanya. Yeah. Saya kan beberapa bulan ini tidak bisa mengikuti donor darah karena darah saya terlalu kental. Apakah ada herbal agar darah saya bisa normal kembali, Dok? Jadi darah kental itu sebenarnya indikasi, bukan suatu indikasi ya untuk tidak diterimanya donor darah. Artinya kental ini seperti apa? Apa memang karena HB-nya rendah atau HB-nya tinggi, atau mungkin karena memang kandungan kolesterolnya tinggi ya itu. Jadi kalau memang
terlalu kental, kalau mungkin istilah awam ya, itu bisa mengonsumsi banyak sayur, banyak buah. Semua sayur insya Allah baik ya, semua buah baik. Tapi untuk hal ini nanti bisa dicoba dengan minum sayur daun kelor ya. Daun kelor itu senyawa aktif yang ada di daun kelor itu salah satunya flavonoid, kemudian saponin dan tanin. Ya, flavonoid ini salah satu fungsinya sebagai antioksidan yang kuat. Kemudian saponin juga berfungsi sangat baik ya dalam rangka juga untuk mengembalikan fungsi sel ya, regenerasi sel, dan tanin ini salah satunya fungsinya untuk ya menangkap daripada mungkin kalau orang awam tadi kekentalan darah tadi ya, yang tanin ini. Kemudian juga di daun kelor itu banyak ya, di situ ada kalsiumnya tinggi, kemudian ada fosfor, ada magnesium, ada kalium. Lah kalium ini juga sangat bagus, fungsinya salah satunya untuk balancing cairan tubuh ya. Balancing cairan tubuh, kemudian juga mengurangi daripada memperbaiki daripada otot jantung ya. Kalau jantungnya baik ya, karena kandungan kaliumnya cukup, karena kandungan kaliumnya optimal, sehingga darah ini bisa lancar ya, bisa lancar. Juga kalium ini juga berfungsi untuk menurunkan hipertensi ya, hipertensi, menguatkan otot jantung, dan sirkulasi darah semakin baik. Bisa seperti itu. Nanti juga yang kandungannya hampir sama dengan daun kelor ini adalah kenikir ya, kenikir. Itu ada di sekitar rumah kita ya, kenikir itu sangat baik juga untuk memperbaiki daripada sistem peredaran darah kita. Seperti itu kira-kira. Ya. Mudah ditemukan ya, Dok ya? Mudah ditemukan. Pasar-pasar kan sudah jadi pecel itu. Ya, pecel ya, lalapan. Ya. Sepanjang jalan itu biasanya pagi kan banyak. Ya, kenikir ini sangat banyak ya. Daun kelor sekarang juga masyarakat membudidayakan, hampir di setiap pekarangan itu ada daun kelor. Karena memang luar biasa fungsinya. Baik. Ya. Berikutnya dari Bapak Asmuri di Klaten. Bolehkah bagi penderita batu ginjal minum semacam minuman isotonik, dan obat apa yang paling baik untuk penghancur batu ginjal, dan apakah harus minum obat secara rutin? Demikian. Iya. Jadi batu ginjal itu sebabnya banyak ya. Jadi batu ginjal itu dibagi menjadi 3. Jadi batu oksalat, batu fosfat, dan batu asam urat. Ya, jadi ini semuanya sumbernya berbeda ya, berbeda. Kalau batu asam urat ini penyebabnya ya dari kacang-kacangan ya. Kalau oksalat dan fosfat ini biasanya dari jeruan ya, dari jeruan. Makanya pertama menghindari dulu, karena memang kalau Bapak Asmuri yang ada di Klaten ini istilahnya itu sudah ada riwayat batu ginjal, konsumsi yang kacangan tadi dikurangi ya, kacang tanah, emping melinju sama daunnya itu ya, kemudian petai, jengkol, mete, koro, bayam, jeruan, tape, termasuk kangkung ya, kol, kobis, yaitu dikurangi dulu karena itu semua banyak mengandung purin dan itu bisa menyebabkan juga batu ginjal. Kemudian saran yang kedua, apakah tadi minuman yang mengandung jadi semua minuman yang mengandung soda ya itu dikurangi ya, dikurangi semua minuman yang mengandung soda, karena soda ini akan membuat mengikat daripada sumber batu itu. Jadi diikat, kemudian batu itu akan menumpuk di ginjal dan saluran kencingnya.
Jadi mengikat penyebab-penyebab batu. Makanya minuman apapun yang di situ ada kandungan sodanya hendaknya dikurangi. Kemudian sebaiknya minum air putih, ya. Kalau mungkin dewasa idealnya 2,5 liter atau mungkin setara dengan 10 gelas. Kemudian juga saya sarankan mungkin 1 jam sebelum tidur, ya, itu minum ini ya, jeruk nipis, ya. Jeruk nipis yang sudah mungkin bisa dibuat dengan seperti infus water, ya, 1 jam sebelum tidur bisa minum itu 1 gelas. Kemudian pagi hari setelah bangun tidur, ya, perut sebelum kemasukan apapun juga bisa minum itu, karena memang di jeruk nipis ini mengandung asam sitrit, ya. Asam sitrit ini bisa membebaskan daripada batu, baik itu batu oksalat, baik itu batu fosfat, baik itu batu asam urat. Kemudian yang lain, ya, herbal yang lain yang mungkin bisa juga kita rebus, kumis kucing dan kejibling. Jadi 7 lembar kumis kucing, 7 lembar daun kumis kucing, 7 lembar daun kejibling, ya, kita rebus dengan 3 gelas air, ya. Nanti caranya ya 3 gelas air ini direbus dulu sampai mendidih. Setelah mendidih, ya, api agak dikecilkan, ramuan tadi dimasukkan, ya, ditunggu 10 sampai 15 menit. Setelah itu, ya, api dimatikan, kemudian ramuan tadi setelah agak dingin disaring, ya, dijadikan 2 gelas, bisa diminum pagi dan sore. Jadi insya Allah, ya, dengan izin Allah, kalau memang batu itu belum besar, ya, belum besar, mudah-mudahan dengan izin Allah, ya, bisa terurai, ya, batu itu bisa terurai sehingga Pak Asmuri yang ada di Klaten ini bebas dari batu ginjal. Ya, ini bisa nanti dicoba. Jadi kejibling sama kumis kucing itu pengalaman menurut pasien-pasien sangat efektif. Kemudian juga untuk pencegahan, ya, bagi yang sehat. Jadi memang pencegahan itu lebih mudah, lebih murah daripada pengobatan, yaitu bagi kita semuanya, ya, biar tidak terkena batu ginjal, itu 1 jam sebelum tidur bisa minum air jeruk nipis, ya. Dan setelahnya, setelah bangun tidur juga bisa minum air jeruk nipis, sehingga badan kita sehat, ya, ginjal kita sehat. Kalau ginjal kita sehat, hidup akan lebih bermanfaat. Ya. Insya Allah seperti itu. Dan berat badan bisa berkurang. Berat badan bisa berkurang, ya. Ini kandungan jeruk nipis ini banyak. Di situ juga ada namanya pektin, ya. Pektin, ya. Pektin itu salah satu serat, ya. Salah satu serat itu juga bisa untuk menurunkan daripada berat badan. Pektin yang ada di jeruk nipis, ya. Nah, jadi kalau memang jeruk nipis itu dicuci dulu dengan air hangat, langsung dibelah. Jadi langsung dibelah, mungkin 1 jeruk nipis itu bisa dibelah jadi 4, ya, jadi 4, yang 2 untuk 1 gelas lagi, yang 2-nya untuk 1 gelas lagi. Nah, itu banyak kandungannya di jeruk nipis ini. Beserta kulitnya ya itu? Ya, beserta kulitnya, beserta isinya juga. Jadi kan ada asam-asam pahit-pahit itu. Asam pahit-pahit. Lah, pahitnya ini adalah kandungan pektinnya. Ya. Pahit, ya, pektinnya khas. Kalau pahit justru inilah khasiatnya, insya Allah, ya, paling bagus. Jangan dikupas. Jangan dikupas, ya. Kandungan pektinnya ini, ya, pektinnya itu kan fiber, ya. Fiber itu ada 2, fiber halus dan fiber kasar. Fiber kasarnya ini salah satu fungsinya untuk membantu absorpsi daripada sari-sari makanan. Yang fiber serat yang halus ini fungsinya salah satunya untuk membebaskan kolesterol di pembuluh darah kita. Jadi ginjalnya sehat, pembuluh darahnya sehat, ya, insya Allah berat badannya juga turun, ya, sehingga menjadi berat ideal,
Ya, inilah yang kita harapkan, hidup jadi lebih bersemangat, hidup lebih bermanfaat, dan kualitas hidup akan meningkat. Seperti itu Pak Tom. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan di sesi yang kedua, tentunya masih di Hidup Sehat Alami. 02716793.000 di line telepon dan di SMS dan WA kami di 08112553.000. Jangan kemana-mana, kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Khususnya di program unggulan Hidup Sehat Alami siang hari ini. Kita akan lanjutkan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Berikutnya dari Bapak Joko di Sukoharjo nih dok. Usia beliau adalah 63 tahun. Apa obat penyakit vertigo dok? Saya sudah 1 bulan lebih kena vertigo dan saya sudah periksa ke dokter saraf tapi belum sembuh. Apa obatnya dan bagaimana solusinya? Ya, jadi Pak Joko ya usia 63 tahun, alhamdulillah ya usia yang sudah matang, kena vertigo, sudah berobat ke dokter saraf belum sembuh. Memang harus kita cari penyebabnya dulu ya, sebab vertigo banyak ya. Yang pertama, kolesterol tinggi bisa menyebabkan juga vertigo, hipertensi juga bisa menyebabkan vertigo, kemudian terjadi hipoksia, otak kekurangan oksigen juga bisa menyebabkan vertigo, karena dulu pernah trauma ya, trauma mungkin kepalanya terbentur ya, trauma kapitis atau trauma kepala, sehingga ada mungkin kelemahan saraf-saraf otak juga bisa menyebabkan vertigo. Makanya ini perlu kita cari penyebabnya. Kalau memang vertigo sudah lama diobati belum sembuh, ya ke dokter belum sembuh, itu ya saya sarankan untuk pemeriksaan mungkin CT scan ya. Apakah ada massa, apakah ada kelainan di otak. Itu jadi pertama seperti itu. Kalau memang sudah lama diobati dan sering kambuh, yaitu memang pemeriksaan yang terbaik untuk mencari penyebabnya adalah perlu di CT scan kepala. Kemudian secara umum Pak Joko mengurangi dingin dan angin. Jadi kalau dingin dan angin itu juga bisa menyebabkan terjadinya suplai oksigen ke otak itu berkurang. Jadi namanya lembab, dingin dan angin itu akan menyebabkan yang namanya DAM. DAM itu bendungan ya, bendungan di terutama di otak kecil atau di cerebrovaskuler, terutama di ini ya, jadi di belakang sini. Nah, itu terjadi ketegangan, bisa menyebabkan DAM atau bendungan atau sumbatan, sehingga oksigen ke otak itu berkurang, sehingga bisa menyebabkan vertigo. Kemudian juga langkah kedua selain mengurangi dingin dan angin, dicoba kalau tidur kaki itu lebih tinggi daripada kepala. Ya, kaki lebih tinggi kepala, diharapkan ya sirkulasi oksigenasi ke otak itu akan berjalan dengan baik. Kemudian juga mengurangi stres ya, stres ini juga perlu dikurangi ya. Kalau kita orang ngaji, orang yang dicelup oleh Al-Quran, dicelup oleh As-Sunnah, tentunya tidak ada stres di dalam diri kita, karena kita ini sudah ada solusinya, sudah ada rumusnya agar hati kita menjadi tentram. Maka mengingat Allah, alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Jadi orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Maka ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Nah, ketentraman itu akan menjadikan semua organ tubuh kita jadi rileks ya, jadi rileks. Pikiran jadi rileks. Kalau semua rileks, maka organ-organ ini akan bekerja secara optimal.
produksi hormon bekerja secara optimal dan lain sebagainya. Kemudian selain pikiran rileks, santai, meleh, netral dan semangat, mungkin bisa dicoba ramuan-ramuan ya. Jadi ramuan memang untuk semua nyeri saya mengandalkan jahe ya. Jahe ini karena jahe itu mengandung senyawa yang namanya gingerol ya, gingerol itu salah satu fungsinya untuk analgesik, anti nyeri. Kemudian bisa dicoba ya Pak Joko yang ada di Sukoharjo ya, mengonsumsi bawang putih ya, bawang putih yang direkomendasikan memang bawang putih lanang ya, yang 1 siung ya, pagi 1 siung, kemudian sore atau malam 1 siung ya, karena di bawang putih ini mengandung salah satunya alin. Apabila alin ini kita konsumsi akan menjadi alisin ya, alisin inilah yang berfungsi sebagai antiinflamasi, sebagai anti kanker, sebagai anti radang, dan sebagai anti nyeri, termasuk vertigo. Vertigo itu juga nyeri ya. Vertigo itu nyeri kepala yang berputar. Ya, itulah vertigo. Makanya dengan jahe, dengan bawang putih ini insya Allah ya, dengan izin Allah, kalau kita memang rutin mengonsumsi itu dan pantangan-pantangan tadi dihindari, ya mudah-mudahan dengan izin Allah ya Allah menyembuhkan. Jadi seperti itu Pak Joko yang ada di Sukoharjo. Mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya dari Ibu Sri di Kuningan, pangkal lengan kanan saya terasa sakit sampai lengan. Setelah di USG ternyata ada radang sendi. Ya. Penyebab radang sendi itu apa, Dok? Ya, jadi penyebab radang sendi ya di pangkal lengan atau di siku ini ya. Maksudnya di siku ya, di siku. Di siku ada itu kalau istilah kedokteran namanya tenis elbow ya, tenis elbow. Atau radang sendi di siku. Penyebab radang sendi banyak, karena pertama karena trauma. Trauma itu karena bisa benturan, jatuh, atau mungkin kena tertatap apa ya, sehingga bisa menyebabkan radang sendi. Atau karena kuman juga bisa ya, karena kuman, karena bakteri, karena virus juga bisa menyebabkan radang daripada sendi. Juga bisa karena hipokalemi ya. Jadi hipokalemi itu deposit kalsiumnya dalam tulang itu juga berkurang, itu juga bisa menyebabkan radang sendi. Sehingga karena banyak gerakan, kemudian kandungan kalsiumnya rendah, juga bisa menyebabkan radang sendi. Jadi banyak sebabnya. Secara herbal untuk sendi ya, penyakit sendi, baik itu osteoartritis, baik itu osteoartrosis, pengapuran sendi ya, atau gout artritis ya, radang sendi yang disebabkan oleh asam urat, itu memang obat andalannya adalah temulawak ya, kemudian lengkuas, kemudian jahe. Ini obat andalannya. Jadi memang di temulawak itu, kalau di jahe ada gingerol, namanya senyawa aktif yang baik. Kemudian kalau di temulawak ini senyawa yang baik adalah kurkumin. Ya, kurkumin di temulawak ini salah satu fungsinya selain sebagai hepatoprotektor ya, jadi melindungi dari hati kita biar tetap sehat. Selain itu juga untuk menambah nafsu makan. Selain itu juga kurkumin ini sebagai antioksidan yang kuat, juga berfungsi sebagai antiinflamasi, anti radang yang kuat. Kemudian di lengkuas atau laos itu selain ada gingerol ya, di lengkuas ini juga ada minyak atsiri ya, minyak atsiri. Hampir semua
ya tanaman umbi-umbian ada minyak atsiri, tapi di lengkuas ini atau di laos ini minyak atsirinya tinggi. Nah, minyak atsiri itu salah satunya untuk sebagai antibakteri, sebagai anti jamur, sebagai antivirus, dan sebagai antimikroba. Jadi kalau memang penyebabnya virus atau bakteri atau kuman, ya bisa mungkin dilawan dengan yang namanya minyak atsiri yang ada dalam lengkuas atau laos ini. Kemudian antiinflamasinya menggunakan jahe, ya untuk meningkatkan imun sistem, antibodinya bisa menggunakan temulawak. Jadi insya Allah dengan 3 ramuan ini ya akan baik untuk radang sendi, baik itu karena osteoartritis, pengapuran osteoartrosis, atau karena gout artritis radang sendi yang disebabkan karena gout atau asam urat. Jadi seperti itu, Ibu yang ada di Kuningan tadi ya? Ya, Ibu Sri di Kuningan. Ibu Sri yang ada di Kuningan. Jadi. Berikutnya dari Ibu Wati dari Ngalian. Bu Wati yang ada di Ngalian. Suami saya sudah beberapa hari terakhir ini batuk yang terus-menerus dan tidak berdahak. Yang demikian gejala apa ini, Dok? Ya, batuk terus-menerus ya. Sudah diperiksakan ke dokter belum ya? Jadi batuk itu memang ya apa artinya penyakit khas masyarakat ya. Batuk itu ya, batuk, gatal, pilek. Ini khas yang ada di masyarakat. Tapi batuk yang terus-menerus, mungkin bahkan berbulan-bulan, ya ini perlu diperiksakan ke dokter. Kalau perlu di rongsen ya, rongsen dada atau rongsen torak, ya untuk melihat apakah ada bronkitis, apakah ada mungkin penyakit-penyakit paru yang lain, mungkin ada emfisema atau mungkin TBC paru-paru. Itu perlu dicari penyebabnya. Kalau mungkin sudah lama batuknya berbulan-bulan tidak sembuh, sudah diperiksakan ke dokter nggak sembuh, ya ini perlu dicek dengan pemeriksaan radiologi, yaitu pemeriksaan torak atau pemeriksaan dada. Dan nanti kalau memang ternyata ada bronkitisnya atau ada penyakit yang lain, ya diobati sesuai dengan kasus itu. Ya, secara umum mungkin juga bisa karena penyebabnya alergi, ya, penyebabnya alergi. Jadi kalau tiap pagi batuk terus atau malam hari batuk, ya bisa sebabnya alergi. Kalau memang sebabnya alergi ya penyebab alergi ya atau alergen itu ya dihindari. Tapi kita mungkin nggak bisa menghindari. Tapi kita bisa, upaya kita bisa untuk meningkatkan imun sistem kita. Kalau memang terpapar alergen, penyebab alergi, kita bisa kuat. Ya, salah satunya banyak ya, jadi untuk meningkatkan imun sistem ini, tidur harus cukup, ya istirahat harus cukup. Ini terutama ya, alergi itu, jadi memang istirahat harus cukup. Kita minum suplemen apapun terbaik, kalau tidurnya ini kurang optimal, ya maka antibodinya juga tidak akan baik. Tidur yang cukup, kalau dewasa itu kurang lebih mungkin 6 sampai 7 jam. Ya. Tuh. Kemudian selain itu makan makanan yang mengandung protein tinggi, ya, terutama albumin tinggi ya. Albumin tinggi banyak di putih telur, banyak di ikan kutuk ya. Sekarang ikan kutuk juga sudah dalam bentuk kapsul, di apotek-apotek juga ada ya, atau cana ya, cana atau mungkin hasil laut yang lain ya. Kemudian juga harus banyak sayur, banyak buah. Kemudian saya sarankan juga minumnya air putih hangat ya. Ya, minumnya air putih hangat. Kemudian gorengan manis dikurangi. Kalau pagi jalan-jalan, ya, kalau pagi jalan-jalan, kemudian mungkin jam 9 pagi kalau memang matahari
itu sudah nampak, itu berjemur, ya berjemur. Makanya saya juga meneliti. Jadi petani-petani itu, para petani itu kalau batuk itu cepat sembuh dan jarang batuk. Karena memang petani itu terpapar, hampir setiap hari terpapar oleh sinar matahari. Dan sinar matahari ini luar biasa kekuatannya dan luar biasa sumber kehidupan manusia, matahari. Jadi sinarnya mengandung vitamin D. Nah, vitamin D ini akan mengaktifkan semua vitamin yang kita makan. Ya, akan mengaktifkan hormon, akan mengaktifkan enzim dan lain sebagainya. Vitamin D ini. Makanya petani itu, para petani itu jarang batuk. Kalau batuk mudah sembuh. Ya, mudah sembuh. Nah, ini kita belajar dari petani ini ya, terpapar oleh sinar matahari. Makanya orang-orang yang kantoran ya, yang tiap hari mungkin di tempat AC, yaitu kalau batuk sembuhnya lama, ya, dan kalau sudah sembuh kambuhnya cepat. Ya. Ini karena memang jarang dilatih, paru ini jarang dilatih. Makanya tadi bagi pekerja kantoran itu tiap pagi jalan-jalan, biar paru-paru kita berkembang, biar jantung kita berkembang, ya, sehingga kalau ada batuk dan lain sebagainya itu kita mudah sembuh dan ya jarang kena sakit batuk. Nah, ini saya baru meneliti ya tentang petani ini. Jadi nanti kita deskripsikan, kita olah dengan statistik yang baik, ya, itu bisa menjadi referensi nanti. Jadi seperti itu yang ada di Ngalian tadi. Ya. Suaminya Bu Wati ya. Ya, betul. Suaminya Bu Wati yang ada di Ngalian. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Satu lagi dari Nur Rohmaya di Riau. Saya memiliki adik usia 14 tahun. Memiliki keluhan ada benjolan di leher sebelah kiri antara telinga dan bahu. Ukuran benjolan kurang lebih sebesar jari jempol. Hidung terasa tersumbat, nafsu makan berkurang. Badan terasa panas pada malam hari. Benjolannya sudah ada sejak lama tapi membesarnya baru selama 2 bulan terakhir. Sudah dikonsultasikan ke dokter dan dokter menganjurkan untuk melakukan operasi kecil untuk mengetahui apa penyebabnya dan apa jenis penyakitnya. Tapi kami masih takut untuk melakukan operasi kecil. Demikian dok, mohon solusinya. Ya. Jadi benjolan di antara telinga sama bahu itu kemungkinan 2 ya, limfodenitis. Jadi karena memang limfanya itu radang atau kalau memang berjejer ya, tidak hanya satu berjejer, kecil-kecil berjejer dari bawah telinga ini sampai ke bahu itu biasanya TBC kelenjar. Ya, TBC kelenjar. Kalau memang hanya satu saja itu biasanya limfodenitis. Jadi radang kelenjar limfe ya, radang kelenjar limfe. Kalau memang adiknya tadi tidak mau dioperasi, sangat takut dan lain sebagainya, ya ini bisa dicoba ya, tanaman-tanaman atau herbal ya, terutama ini untuk adik tadi yang umur 14 tahun ini mengurangi es ya, konsumsi es. Kemudian makan yang banyak, makanan yang bergizi. Ini kan masa-masa pertumbuhan, masa-masa perkembangan pertumbuhan ya, usia-usia seperti itu. Jadi gizinya harus cukup ya, minum susu ya, pokoknya nggak ada pantangan kecuali tadi hanya es, kemudian makanan-makanan yang istilahnya yang kurang baik ya, yang ada zat pewarna, zat perasa, zat pengawet itu dihindari. Ya, zat pengawet, zat pewarna, zat perasa itu dihindari. Kemudian bisa dicoba dengan daun sirsak. Ya, daun sirsak. Jadi 7 lembar daun sirsak ya direbus dengan 3 gelas air. Ya, nanti bisa ditambah dengan 7 batang daripada meniran. Ya, meniran. Jadi meniran itu dicabut,
kemudian dibersihkan, dipotong-potong, ya, 5 batang meniran itu dipotong-potong, dijadikan satu dengan 7 helai daun sirsak tadi. Mengapa kita memilih daun sirsak? Memang daun sirsak itu kandungan yang di dalamnya banyak ya, ada polifenol, ada saponin, ada flavonoid, bahkan ada senyawa genestin, fertin, dan senyawa-senyawa yang lain ya, asitogenin. Ya, jadi ada senyawa, salah satu senyawa yang namanya adrimisin ya, yang adrimisin ini biasanya digunakan zat untuk kemoterapi. Ya, adrimisin ini akan menghambat pembelahan daripada sel tadi. Ya, sehingga nanti tidak tambah besar karena pertumbuhannya dihambat. Ya, menghambat pertumbuhan DNA daripada sel kanker. Ya, namanya benjolan itu, semua benjolan itu tumor. Tapi tumor yang ganas itu namanya kanker. Nah, ini kan ada benjolan tadi sebesar ibu jari. Nah, ini insya Allah dengan daun sirsak yang di situ ada senyawa yang namanya adrimisin. Ya, adrimisin ini digunakan zat untuk kemoterapi, bahkan lebih kuat berapa kali ya, dalam literatur itu lebih kuat 50 kali daripada obat-obat kemoterapi. Ya, ini bisa dicoba. Terus kemudian mengapa kita menggunakan meniran ya? Ya, di meniran itu ada pilantin ya. Namanya pilantus niruri. Ya, pilantus niruri, senyawanya yang namanya pilantin. Ya, pilantin ini berfungsi salah satunya sebagai hepatoprotektor dan imunomodulator. Ya, imunomodulator. Imunomodulator itu artinya dia untuk meningkatkan imun sistem. Biar tingkat kekebalannya baik, biar imun sistemnya baik, daya tahan tubuhnya baik. Insya Allah ya, dengan 7 lembar daun sirsak, dengan 5 batang meniran ini ya, direbus dengan 3 gelas air, dijadikan 2 gelas ya, bisa diminum dengan madu. Kita memilih madu karena memang madu itu disebutkan dalam Al-Qur'an ya, dalam surat An-Nahl ayat 62, yakhruju mim butuniha sarobun mukhtalifun alwanuhu fihi sifaulinas, bahwa dalam perut lebah itu keluarlah cairan yaitu madu yang di dalamnya ya ada beraneka warna ya, berwarna-warna ya, dan menjadi penyembuh bagi manusia. Nah, kalau madu sendiri itu mungkin kalau dikonsumsi khasiatnya tidak sehebat kalau madu itu ya dikonsumsi dikombin dengan minuman atau ramuan yang lain. Ya, ini fungsinya, kegunaan madu itu akan bertambah. Khasiatnya akan bertambah kalau madu itu diminum dengan ramuan yang lain, termasuk daun sirsak dan meniran ini. Ya, meniran mengandung pilantin atau pilantus niruri yang mana sebagai hepatoprotektor dan imunomodulator. Insya Allah ya, dengan 2 ramuan ini pengalaman ya, ini pengalaman baik itu TBC kelenjar dan limfodenitis, dengan izin Allah ya, dengan pertolongan Allah insya Allah akan sembuh. Ya. Baik Dok, kami sampaikan terima kasih atas informasi dan juga solusinya. Kita nantikan di episode berikutnya. Ya. Masih banyak pertanyaan. Berarti nanti Kamis pekan kedua dan keempat. Kedua dan keempat. Ya, ini perlu disampaikan ke pemirsa biar betul. Nanti lebih antusias dan ya ilmunya lebih bermanfaat. Ya, baik. Terima kasih Dok. Kita jumpa di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan hidup sehat alami. Nantikan kebersamaan kita kembali di pekan yang kedua dan keempat di hari Kamis di pukul 13 waktu Indonesia Barat, 1 jam untuk kesempatan kita bisa berjumpa kembali.
Kita bertemu di kesempatan mendatang dan saya Tommy Al-Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.